Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa bertemu karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kita yakin dan percaya kemurahan Tuhan selalu akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Karena kita hidup dan setia dan mengasihi Dia, disitulah kita bisa menikmati akan kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan, kita sudah akan melewati tahun 2000. Untuk tahun ini kita menunggu berapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita akan masuk tahun 2021. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan membimbing buat Bapak Ibu Saudara untuk kita akan masuk tahun 2021. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur atas semuanya yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur dan katakan, Tuhan, terima kasih. Sampai detik dan saat ini, kemurahan tangan Tuhan yang ajaib senantiasa akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Baik, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk masuk tahun yang baru yang Tuhan berikan buat kita, tahun 2021 nanti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa akan firman Tuhan. Kemurahan-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, tahun 2000 kami 2020 Tuhan, kami akan melewati dan kami akan mengakhiri akan semuanya ini. Kami tahu Tuhan, perjalanan kami dari awal sampai pada saat ini begitu banyak pergumulan, permasalahan, suka dan duka yang kita hadapi. Tetapi kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kemurahan Tuhan sampai saat detik ini Tuhan masih memberikan kemurahan dan luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan untuk kami akan meninggalkan tahun 2020. Kami akan masuk tahun 2021. Tangan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sama, tidak pernah berubah, selalu mengasihi dan mencintai kami. Berkati firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kita semua. Urapan-Mu, kuasa dan Roh Kudus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya memberikan tema sikap iman memasuki tahun 2021. Sini berbicara tentang sikap memasuki atau sikap iman memasuki tahun 2021. Pasti kita akan mempersiapkan apa yang akan kami laksanakan, menjalankan akan semuanya itu tahun 2021. Tetapi kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan sebagai dasar iman kita untuk mengontrol, untuk menjaga, melindungi kita ketika kita akan masuk, Tuhan dengan tangan yang ajaib senantiasa menopang dan menolong kita. Mari kita lihat ada 3 sikap iman untuk memasuki tahun 2021. Kita lihat sikap yang pertama ialah sikap di dalam hati. Kalau kita melihat dalam kitab Ulangan 21 ayat yang ke-6, katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang menjalankan
menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan, dan juga orang-orang yang percaya ketika mereka akan masuk tahun yang baru. Mungkin mereka akan mengalami suatu pergumulan, atau mungkin mereka mengalami ketakutan, atau mungkin mereka mengalami kegelisahan. Apakah saya sanggup untuk masuk tahun 2001 ini? Apakah bisa sampai pada akhir tahun 2001? Atau mungkin mereka merasa khawatir dan ketakutan akan menghadapi permasalahan tahun 2021. Tapi ingat saudaraku, firman Tuhan berbicara buat Bapak Ibu Saudara, Ulangan 21 ayat 6 jelas sekali. Kuatkan dan teguhkan lagi ketika kita akan melangkah. Kita punya yakin dan percaya karena kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Dia yang memberikan hidup buat kita. Kita percaya kepada Dia karena Dia yang selalu menjaga dan melindungi kita, dan berkat Tuhan senantiasa memberkati kita, dan kita yakin dan percaya Dia selalu memberikan kekuatan dalam hati kita. Takut dan gemetar, bimbang, khawatir akan hilang ketika kita bersandar, berharap kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Disitulah kemurahan Tuhan akan meliputi kita. Ketakutan akan lenyap, kebimbangan akan lenyap, ketakutan akan lenyap, semua akan lenyap. Kenapa? Karena kita ada di dalam kasih Kristus yang memberikan kekuatan buat kita. Yang kedua, kita tidak usah khawatir akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita masuk 2021. Tuhan selalu menyertai buat orang yang hidup dan mengasihi dan mencintai Dia. Tuhan akan menyertai orang yang selalu berharap dan bergantung dan menyenangkan hati Tuhan, dan Dia selalu akan menyertai. Saudara yang kekasih, jagalah hati kita. Jangan hati kita tercemar oleh dunia, dan dunia akan menguasai hati kita. Ada kecemaran, ketakutan, kedengkian, kebencian, apapun yang terjadi dalam hati kita, itulah yang akan membuat kita kehancuran. Kenapa? Karena kita tidak berharap dan bergantung kepada Tuhan. Disitulah kita akan melihat bagaimana dahsyat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap kuat iman kita di dalam hati kita, apapun tetap semangat dan berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, sikap iman dalam ucapan untuk memasuki tahun 2001. Sikap ucapan kita yang Tuhan ingin supaya hidup kita, ucapan ini untuk membangun, untuk memberikan spirit bagi orang lain. Ucapan kita selalu untuk menyenangkan bagi orang lain. Ucapan kita selalu untuk apa? Menyegarkan orang lain supaya mereka tetap kokoh dan kuat. Ucapan itu memberikan kekuatan bagi orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, selalu kita mau memberikan ucapan yang selalu menyenangkan. Kita lihat Amsal 12 ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Inilah setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, dijamu oleh Tuhan, roh ada di dalam dia. Tuhan menjaga mulut kita supaya mulut kita jangan dicemarkan oleh dunia-dunia ini yang tidak mengasihi Tuhan, dan mengontrol hidup mulut kita ini dengan ucapan untuk menyesatkan, ucapan selalu mengecewakan orang lain, ucapan selalu untuk apa? Untuk menghakimi orang lain, ucapan selalu untuk caci maki, ucapan yang keluar yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya semua dibereskan, dan Tuhan mau supaya hidup kita ini akan masuk tahun 2021. Ucapan selalu membangun orang lain, memberikan ucapan selalu menguatkan orang lain melalui firman Tuhan. Tuhan mau supaya tahun 2021 sikap hidup kita
selalu berkenan. Iman kita timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita dengar, ucapan itu juga akan mengatur kita supaya kita bisa membangun orang lain dan menguatkan orang lain dengan ucapan yang selalu hidup penuh dengan berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan baik-baik. Sikap iman dalam perbuatan. Nah, ini yang Tuhan inginkan supaya kita punya sikap iman kita dalam perbuatan. Kita lihat dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kitab Mazmur Raja Daud, dia dipakai oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja yang kedua. Ketika dia mengalami kegoncangan, keputusasaan, dan dia mengalami kebingungan, dan juga hidupnya selalu galau. Tetapi ketika dia menghadap dan berharap kepada Tuhan, dan dia memiliki iman yang sesungguh kepada Allah, dan Allah akan menolong dia, mengampuni, menyelesaikan semuanya, hidup dan sikap dan pikiran dan hati yang tidak berkenan. Disitulah Tuhan jamah menyucikan Daud, dan disitulah Tuhan memakai dia untuk memimpin bangsa Israel. Demikian juga Tuhan juga memimpin kita ketika sikap dan perbuatan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Perbuatan-perbuatan dunia yang selalu untuk menyatukan kita. Karena apa? Karena dunia menawarkan dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kenikmatan yang diberikan oleh dunia ini bersifat sementara, dan dia akan membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bersandar dan berharap kepada Tuhan, disitulah kuasa dan roh itu menyala akan menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan oleh Tuhan, yang selalu untuk menyatukan orang lain, selalu untuk mempermusuhan orang lain, menjatuhkan orang lain, dan semua perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak imannya dibuang oleh kuasa dan Roh Kudus supaya hidup kita ini selalu berkenan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Kita Filipi 1 ayat 6 ini sungguh-sungguh memberikan satu respon pada kita ketika kita setia dan taat dan melakukan sesuatu pekerjaan yang selalu menyenangkan Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan kepada sesama manusia. Kita melakukan dan mengasihi dan memiliki kasih yang luar biasa. Disitulah Tuhan memberkati. Yesus Kristus senantiasa selalu terus-menerus menjaga dan melindungi, dan berkat Tuhan senantiasa memberkati buat Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun berada. Matius 1 ayat 21 berbunyi demikian, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kitab Matius juga berbicara bahwa Yesus yang akan menyucikan semua hati kita dan juga ucapan kita, perbuatan kita ini yang bisa untuk menyucikan kita, itu yang menjadi bersih seperti bulu domba yang putih dan bersih. Hanya darah Yesus sanggup untuk menyucikan kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengubah hati, ucapan dan perbuatan, hanya Yesus. Karena itulah Tuhan katakan, hanya Dialah yang sanggup untuk melakukan dan sanggup untuk membawa kita hidup yang kekal di dalam Dia. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ayat ini ayat yang terakhir yang memberikan motivasi buat Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam tahun 2021. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Oh haleluya. Kitab Ibrani katakan itu. Kita yakin, ya, kita dapat berkata,
Tuhan akan menolongku. Kita ucapkan bahwa Tuhan sanggup menolongku karena dia memiliki iman dan dia yakin dan dia percaya, karena dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa akan melakukan segala sesuatu buat kita, tidak ada. Yang bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita hanya kepada Yesus Kristus, Immanuel namanya, yang akan menolong menyertai kita. Dialah yang akan menuntun menyertai kita. Dia yang merancang dalam kehidupan kita 2021. Dia merancang semua itu indah, damai, sukacita, berkat selalu bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, dengan menyambut tahun baru, kita masuk tahun baru ini, kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Setiap hati kita supaya hati yang bersih selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan bagi orang lain. Ucapan juga ucapan yang baik untuk Tuhan Yesus. Ucapan yang selalu membanggakan Tuhan Yesus, karena Tuhan mau ucapan itu juga membangun bagi orang lain, supaya orang lain juga boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan. Perbuatan kita yang baik juga akan juga menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain boleh melihat kehidupan kita selalu pancaran berkat, perbuatan yang membangun dan menguat dan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, di mana kita akan masuk tahun 2021 ini, Tuhan akan menyertai, menolong kita. Saya yakin percaya Tuhan akan memberkati. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Dia dalam masa depan kita. Andalkan kita dalam rumah tangga kita. Andalkan kita dalam usaha kita. Andalkan kita untuk dalam pekerjaan apapun juga. Dia sanggup melakukan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama berjuang dan hidup di dalam Dia. Maka Tuhan Yesus akan menolong dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan berkat buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mau masuk tahun baru, tahun 2021. Kami mau hidup dan takut akan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau supaya Tuhan merancangkan semua rancangan yang indah, yang baik buat kami. Mulai tahun yang pertama dan bulan Januari yang pertama, kami akan masuk. Roh Kudus, kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Dan saya yakin percaya, ketika kita bersama dengan Tuhan, ketakutan, khawatir, dan bimbang tidak ada yang menghantui kita. Karena kita hidup di dalam Tuhan, bersama daripada Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan, bila kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai buat Bapak Ibu Saudara. Berkat pertolongan, berkat kasih sayang Tuhan, Engkau menyertai buat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita akan masuk tahun 2021, tangan Tuhan yang ajaib seperti tangan Allah menyertai dan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dan Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, dan mereka masuk tempat yang Tuhan janjikan. Demikian juga Tuhan menuntun kami masuk tahun 2021 dengan tiang awan dan tiang api menuntun kami. Berkat Tuhan selalu bersama-sama kita, damai, sejahtera dan sukacita, dan berkat selalu mengikuti semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkati buat Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.